Selamat sore, saudara dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, hari ini Senin 25 November 2024. 2 hari lagi kita akan mengadakan atau mengikuti pemilihan kepala daerah secara langsung. Saya ada di, Anda tahu ya mungkin tempatnya ya, Taman Jogging 1 Kelapa Gading. Nah, kalau tadi saya jalan-jalan di sini pagi hari sampai sekarang, di sekitar Taman Jogging ini ya, pagarnya yang kemarin-kemarin penuh dengan spanduk-spanduk para calon yang akan bertanding nantinya dalam pilkada. Nomor 1, nomor 3 banyak, nomor 2 sedikit ya. Hari ini sudah bersih karena memang hari ini adalah hari tenang ya. Tapi tadi saya pagi masih ketemu ada baliho iklan gede kayak gini nih. Nih seperti ini nih ya. Nah, itu kalau menurut saudara-saudara pelanggaran masa tenang atau tidak? Anda bisa pikir sendiri ya. Saya sih sudah ngadu ke KPU dulu lewat Instagram, terserah mau diapain. Nah, tapi yang saya mau ajak kita renungkan adalah ini saudara-saudara. Menariknya, kemarin hari Minggu tanggal 24, kita kalau Anda beribadah di GKI, hampir semua GKI dalam khotbah mengangkat tema yang dari Minggu Kristus Raja. Bicara tentang Yesus yang diadili oleh Pontius Pilatus. Dan di situ kita melihat ada perbedaan pandang yang jauh sekali antara Yesus dengan Pilatus tentang apa itu kuasa. Buat Pilatus kekuasaan itu sesuatu yang harus dipegang erat. Dia berkuasa hanya untuk kuasa. Dan karena itu Pilatus sangat anti kalau ada orang yang dianggap bisa mengancam kekuasaannya. Karena itu dia bertanya kepada Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Karena kalau Yesus katakan benar, aku ini raja orang Yahudi, dia bisa dianggap sebagai seorang yang berpotensi mengancam kuasa Pilatus. Dan menarik juga bahwa Pilatus sebagai wali dari Kaisar di Yudea yang berkuasa nyaris mutlak, toh pada akhirnya tunduk pada suara massa, pada suara orang banyak yang diprovokasi oleh para imam, para tua-tua Yahudi untuk menghukum mati Yesus. Padahal Pilatus tidak bisa menemukan bukti kesalahan yang dituduhkan kepada Yesus. Tapi Pilatus memilih jadi pemimpin yang populis, yang mengikuti kata orang banyak demi kuasanya tetap selamat dan terjaga. Sebaliknya, Yesus nampaknya punya pemahaman yang berbeda tentang kuasa. Bahwa Yesus yang meyakini nilai-nilai kerajaan sorga, karena itu dia katakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Nilai-nilai kerajaan sorga meyakini bahwa kuasa itu ada untuk mengerjakan misi Allah. Apa itu misi Allah? Kebenaran, kebaikan, damai sejahtera, kasih, pengampunan, dan keadilan. Karena itu Yesus justru kalau Pilatus memegangi erat kuasanya, Yesus tidak takut kehilangan kuasa, bahkan kehormatannya sebagai seorang rabi, guru, bahkan nama baiknya, ia rela dipermalukan, ditangkap, diadili, disalib, bahkan nyawanya sendiri demi tercapainya misi Allah, berlakunya nilai-nilai kerajaan sorga. Dan saya yakin sebagai orang-orang yang mengaku diri murid Kristus, nilai-nilai kerajaan Allah itu yang harus kita pegang. Karena itu saudara, kalau 2 hari lagi Anda akan memilih, gunakan hati kita, mohon hikmat dari Tuhan agar kita bisa melihat setiap calon dengan sungguh-sungguh. Pilih mereka yang memang mau berkuasa untuk mewujudkan apa yang baik untuk kehidupan bersama dan bukan hanya berkuasa untuk berkuasa. Selamat malam,
Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau telah memberikan teladan kepada kami dalam diri Yesus, yaitu teladan seorang Raja yang maha kuasa, yang justru tidak terbelenggu atau tidak termabukkan oleh kuasa. Yesus tidak berkuasa hanya sekedar demi kuasa atau mempertahankan kuasa demi keinginan kemauannya sendiri, tetapi Yesus justru memberi teladan bagaimana kuasa digunakan untuk mewujudkan kehendak Allah, kebenaran Allah, damai sejahtera, kasih, anugerah, pengampunan, dan keadilan. Biarlah kami selalu menghidupi teladan Yesus dimanapun Tuhan hadirkan kami dengan setiap kuasa yang dipercayakan kepada kami, baik itu di rumah, di pekerjaan, di sekolah, di tempat kami berusaha, di gereja, atau bahkan di tengah kehidupan bermasyarakat. Karena itu kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kalau dalam 2 hari lagi kami akan bersama-sama mengadakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Berikanlah hikmat-Mu agar kami boleh memilih dengan bijak, dengan bertanggung jawab. Kami boleh memilih calon yang memang sungguh mau menggunakan kuasa untuk mendatangkan kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Biarlah kami terhindarkan dari calon yang hanya ingin berkuasa demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya sendiri, kepentingan yang sempit yang sesaat saja. Biarlah semuanya itu boleh dijauhkan dari kami, dan pada akhirnya memang mereka yang sungguh punya hati untuk melayani masyarakat itu yang terpilih sebagai para pemimpin. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, berikan hikmat agar bersama-sama kami sebagai gereja juga menggunakan setiap kuasa yang dipercayakan kepada para pemimpin, kepada para aktivis, kepada siapapun di dalam tubuh gereja-Mu untuk boleh menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami dalam segala pergumulannya, ekonomi, pergumulan relasi, pergumulan tentang masa depan kami, mereka-mereka yang bergumul dengan berbagai kerinduan untuk pasangan hidup, untuk buah hati, untuk mereka yang tengah bergumul dengan kondisi fisik karena kesehatan atau usia. Dalam semuanya Tuhan hadir dan menguatkan. Beri kami istirahat yang baik malam hari ini, biar kami besok menyambut setiap tugas panggilan baru dari-Mu dengan penuh sukacita. Dalam satu nama kami mohon, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.